بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نريد تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وتوفيقه. Alhamdulillah, mengawali pengajian menjelang buka puasa ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada hari ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mengaruniakan nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, dimudahkannya kita untuk melakukan amal kebaikan, mudah-mudahan dengan harapan mudah-mudahan segala ibadah kita, khususnya puasa kita di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bimahdi fadlih wa judih wa karamih, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Pembahasan untuk sore hari ini sebagaimana terjadwal dari takmir masjid, dengan mengambil satu judul dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu As-Sidq, bab Sidq, bab menerangkan tentang sifat sidq. Sifat sidq, sidq ini bisa diartikan jujur atau benar, bersikap jujur dan bersikap benar. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang memiliki sifat sidq. Di sini ada yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini, yaitu penyebutan ma'a, wa kunu ma'as shadiqin. Dalam ayat ini tidak disebutkan jadilah kalian orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur, tapi jadilah kalian orang-orang yang bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Arti ma'a di sini berarti kebersamaan. Pentingnya pergaulan. Pentingnya pergaulan. Karena disebutkan as-sahib, sahib. As-sahib itu sahib. Jenenge kanca niku sahib, saged narik. Yang namanya teman itu narik, berpotensi untuk narik temannya. As-sahib, sahib. Kalau temannya orang-orang yang baik, insyaallah ditarik kepada hal-hal yang baik. Kalau temannya orang-orang yang tadi disebutkan as-sadiqin, orang-orang yang memiliki sifat sidq, insyaallah tertular kebaikannya menjadi orang-orang yang memiliki sifat sidq. Ini tergantung pertemanan.
Meskipun pembahasannya di sini babnya tidak membahas tentang persahabatan atau pertemanan, cuma mengisyaratkan di sini qauluhu ta'ala ma'as shadiqin, bersama siapa kita maka disitulah kita akan terpengaruh, diterima atau tidak. Yang namanya pengaruh dari pertemanan ini sangat kuat. Semakin lama pertemanan kita dengan orang lain, semakin banyak kita mengambil sifatnya orang itu, atau sebaliknya orang itu mengambil sifatnya kita. Itu pentingnya pertemanan atau persahabatan. Jangan sampai salah dalam memilih teman. Berapa banyak di antara orang-orang dari lingkungan atau dari keluarga orang yang baik, dari mungkin anak keturunan orang-orang yang soleh, hanya melenceng dikarenakan pertemanan, karena lingkungannya, karena temannya yang pengaruhnya tadi sangat kuat, berubah dia, luntur akhirnya. Diistilahkan oleh Al-Habib Ali Al-Harsyi sahibul Maulid dengan istilah suhbatul dhib, berteman dengan orang yang tidak sejalur, berteman dengan orang yang pengaruhnya negatif. Ini sangat membahayakan. Qauluhu ta'ala, kita ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang memiliki sifat sidik, memiliki sifat jujur, memiliki sifat yang benar, memiliki sikap yang benar, sikap yang jujur. Kata-kata sidik ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, meskipun bentuknya tidak harus pas, tapi derivasi katanya dari akar kata shad, dal, dalil, qaf. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, seratusan lebih disebutkan dalam Al-Quran dari akar kata shad, dal, qaf. Kalau disebutkan dalam ayat ini tadi, bentuknya as-shadiqin, orang-orang yang memiliki sifat sidik. Yang disebutkan yang namanya sidik itu kalau identik perkataan, jujur. Kalau hubungannya lisan, sidik itu jujur. Atau hati yang benar. Nah, termasuk di antara lawan dari sifatnya orang yang munafik. Nah, kalau orang yang munafik, zahirnya lain dengan batinnya, wala'iyadzubillah. Zahirnya lain dengan batinnya. Tapi kalau orang yang punya sifat sidik, zahirnya sama dengan batinnya. Termasuk kalau sampean membaca kitab tentang manaqibnya, biografinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab itu zahirnya adalah batinnya. Berarti tidak ada sifat kemunafikan dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Zahirnya, batinnya. Apa yang dikatakan oleh beliau itu yang ada di dalam hati. Itu menunjukkan orang memiliki sifat sidik. Disitulah kalau kita baca kitab tauhid, termasuk syarat atau sifat wajib seorang nabi sidik. Sifat wajib seorang nabi sidik. Bahkan dalam Al-Quran seringkali as-shadiqun itu diartikan al-anbiya. As-shadiqun dalam Al-Quran diartikan para nabi-nabi. Kalau sampean baca beberapa riwayat hadis sebelum menyebutkan nama kanjeng Nabi, ya napa? As-shadiqil masduq. Hadis ini disampaikan oleh as-shadiqil masduq, yang jujur, yang benar perkataannya dan dibenarkan oleh orang lain. Sinten? Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu
pentingnya sifat sidik. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nasafi, Al-Imam An-Nasafi, dan ini sudah menjadi kaidah, mudah-mudahan bisa dihafalkan dan bisa dipahami. Asbabul ilmi thalatha, ini menjadi kaidah untuk mengetahui yang namanya ilmu utawa kebenaran. Kita menyatakan ini bener atau agak bener, standarnya 3. Dari mana kita mengetahui sesuatu ini benar atau tidak? Dari tiga hal. Asbabul ilmi salasatun, sebab-sebab mencapai ilmu. Ilmu ini sudah tidak merupakan sangkaan, tapi sudah yakin. Ada 3. Pertama, al-hawasus salimah. Al-hawasus salimah, panca indera yang sehat. Sampai tanglet misalnya, enten pengajian apa mboten? Rai apa ana pengajian nih? Sampai lihat sendiri dengan panca indera, sampai dengar sendiri dengan telinga. Oh, enten pengajian. Berarti temenan anak pengajian. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengajian, al-hawasus salimah, panca indera. Panca indera. Itu kalau memang targetnya kasat mata, targetnya indrawi, bisa dilihat, bisa dirasakan, melalui apa? Al-hawasus salimah, panca indera. Baru kita tahu kudu jari ini, tapi krungu dewe, delok dewe, ngrasakno dewe segala sesuatu. Atau yang nomor 2 termasuk sebab mencapai kepada ilmu atau yakin, al-aql, akal. Makanya dalam Islam hukum-hukum banyak sekali, varian-varian hukum ditarik mengkerucut kepada hifdzul aql. Jogo sing jenenge akal, sampai diparingi pangeran akal dijogo. Jangan sampai dirusak dengan hal-hal yang negatif, diharamkannya ini. Kenapa? Berpotensi merusak akal. Nah, kalau dikerucutkan banyak sekali dari hukum-hukum Islam, bali'i hifdzul aql, jogo akal. Karena akal ini nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, yang membedakan antara manusia dengan hewan, ya akal ini. Yang ketiga, kaitannya dengan pembahasan kita, kalau memang sesuatu yang ingin diketahui tadi itu tidak kasat mata, tak ketok moto, tak krungu kuping, tidak bisa diketahui melalui indera, bagaimana kita mengetahui itu benar atau tidak benar? Itu benar atau tidak benar? Al-khabarus shadiq. Al-khabarus shadiq, berita atau informasi yang benar tentang adanya surga, tentang adanya neraka, tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, adalah adanya pahala yang secara umum ghaibiyat, hal-hal yang sifatnya ghaib. Dari mana? Dari panca indera. Taruh. Dari panca indera, tidak indrawi. Dari mana? Dari akal. Kadang akal gak bisa jangkau. Dari mana? Dari tadi al-khabarus shadiq, informasi yang benar. Informasi yang benar kita dapatkan dari siapa? Dari informannya, dari pembawa beritanya. Siapa? Para nabi dan para rasul. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu akan adanya surga, kita tahu akan adanya neraka, akan adanya hari akhir yang sifatnya ghaibiyat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dari mana? Bukan dari panca indera, bukan dari akal, tapi dari al-khabarus shadiq, khabar, berita yang benar. Dari mana kita mengatakan berita itu benar? Pembawa beritanya siapa?
kalau bukan as-sadiqul masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah percaya akan kebenaran Kanjeng Nabi, segala apa yang dibawa Rasulullah benar. Itu konsekuensinya. Harus, tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita sudah percaya kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, maka apa saja yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ini kaitannya dengan siddiq. Dan disebutkan juga dalam satu riwayat yang biasanya sampai baca dalam doaul fajr atau doa sulusul lail, doa fajar setelah 2 rakaat sebelum subuh, atau doa sebelum subuh sepertiga malam. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan, Allahumma a'tini imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufur wa rahmatan ila akhiril doa. Imanan shadiqan, keimanan yang benar-benar, tidak ada 1% pun keraguan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keimanan yang kuat, keimanan yang tidak terombang-ambing, keimanan yang sangat kokoh. Alaiha nahya wa alaiha namut. Ala la ilaha illallah. Kita hidup membawa la ilaha illallah, meninggal membawa la ilaha illallah. Allahumma amin. Imanan shadiqah, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Wa yaqinan laisa ba'dahu kufur, keyakinan yang tidak ada celah kufur lagi, sudah tidak bisa tergoyahkan keimanannya. Ini ayat yang pertama sebagai judul dari bab ini, yaitu babus sidq. Wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat, dalam alur pujian di sini. Was-sadiqin was-sadiqat, orang-orang yang as-sadiqin fil iman, was-sadiqat fil iman, orang-orang yang benar keimanannya, dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Waqil fil qawli wal amal, ada juga yang memberikan tafsir benar di sini dalam ucapan dan dalam perbuatan. Keimanannya dikuatkan dengan perkataannya dan perbuatannya, tidak ada yang berlawanan. Waqala ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum, sekiranya mereka benar-benar iman dan taat kepada Allah, maka sikap mereka siddiq tadi itu baik untuk mereka. Ini 3 ayat sebagai judul dari kitab Babus Siddiq dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian diawali dari hadis diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fal awal, hadis yang pertama dalam bab ini, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini terkenal dengan keilmuannya, mulai dari sejak muda mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang cerdas beliau ini, banyak sekali mengambil ilmu-ilmu dari Rasulullah. Periwayatan hadis banyak merujuk kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan kalau sampai ingin mengetahui mata rantai madhab Hanafi, karena madhab itu ada mata rantainya semuanya, ada sanadnya semuanya, dari murid ke guru, dari guru ini ke guru yang lain sampai Kanjeng Nabi. Itu madhab, khususnya al-madahibul arba'ah yang menjadi simbol ahli sunnah wal jamaah, 4 madhab. Kalau kita melihat riwayat madhab Hanafi, silsilahnya
sanadnya, mata rantainya kembali ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah An-Nu'man alaihi rahmatullah belajar kepada Hammad bin Sulaiman kalau tidak salah, guru dari Imam Abu Hanifah. Hammad bin Sulaiman nanti belajar ke Al-Imam An-Nakhai dari kalangan tabi'in. Imam An-Nakhai belajar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud sudah pasti mengambil ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara ulamanya kalangan sahabat. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa." Inna sidqa, sesungguhnya sifat sidik, sebagaimana tadi kita terangkan di atas, sidik kalau memang kaitannya dengan lisan jujur atau sikap yang benar-benar, tidak ada keraguan, sikap yang benar. Inna sidqa yahdi ilal bir, akan menuntun, akan menyambungkan seseorang, akan memberikan petunjuk kepada orang yang memiliki sifat sidik tadi, menuju ke mana? Ilal bir, ay al-amal salih. Al-bir diartikan amal salih. Sikap jujur, sikap yang benar itu menghantarkan orang kepada amal kebaikan. Wa innar rajula wa innal birra, dan segala amal yang saleh yahdi ilal jannah, akan mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin meraih surga Allah, disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, dalam muqaddimahnya kitab Minhajul Abidin, jalannya orang yang ibadah kepada Allah, jalan suluknya orang yang mau ibadah kepada Allah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Bahwasanya jalan menuju surga itu banyak terjal-terjalnya, banyak tantangan-tantangannya. Ini terjemahan dari hadis Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jalan menuju surga itu dikelilingi hal-hal yang zahirnya sulit. Sampai nanti hadir majelis cek repot, no ayah kesibukan misalnya. Padahal mungkin setengah jam toh. Sampai nanti hadir hal-hal kebaikan cek angel, padahal mungkin hadir seperempat jam. Itu pun kadang-kadang hadir aminin toh. Kadang-kadang hadir aminin tak aminin maulid loh. Saya ingin tanya walam mana dhamal fikru tak bisa maulid habsini atau ngenteni apa wahdazal arsyud to seperempat jam to lo mbok cek angele. Nah itu khuffatil jannatu bil makarih, dikelilingi sejenenge swarga itu hal-hal yang zahirnya sulit, zahirnya tidak disenangi oleh manusia. Wa khuffatin naru bis syahawat, tapi di neraka dikelilingi hal-hal yang disenangi manusia, yang zahirnya enak, yang zahirnya lezat. Itu hadis Rasulullah SAW, kemudian diterjemahkan oleh Imam Ghazali dalam muqaddimah kitab Minhajul Abidin tadi. Banyak sekali aqabat, bahasanya Imam Ghazali aqabat itu apa, seperti jalan yang menanjak, sampai kali berangkat namun jalan yang menanjak, nanti namun jalan yang menanjak, aqabat gak siji, aqabat kata Imam Ghazali rahimahullah. Disitulah akhirnya diuji, diuji mana yang betul-betul kuat, mana yang betul-betul mujahadah,
mana yang betul-betul ingin mendapatkan surga Allah dan mana yang hanya main-main. Di situ nilai lebihnya mujahadah di situ. Tetapi hal itu akan mudah bagi siapa saja dimudahkan oleh Allah. Seringkali Imam Al-Haddad dalam kitabnya Dzalika sahlun liman sahalahullah. Saangel-angeli amalan kalau memang dimudahkan oleh pangeran gampang. Makanya kita minta taufik dari Allah itulah. Saangel-angeli suatu amal perbuatan yang baik kalau dimudahkan oleh Allah gampang. Sak gampang-gampangnya amalan kebaikan kalau tidak ada taufik dari Allah angel. Mungkin ngarep moto katanya ngelakokno angel, ngelangkah entuk padahal angel. Tapi jauh jaraknya jauh. Dia bela-bela nih, menunjukkan semuanya kembali kepada taufik dari Allah dan memberikan peringatan bahwasanya amal yang kita lakukan tidak ada andilnya kita ini, supaya tidak ada ujub, tidak ada andilnya. Kita ini hanya berbuat taufiknya dari Allah, maka kembali kepada Allah. Kita dimudahkan ibadah, nikmah. Ibadah ini nikmah. Kita dimudahkan oleh Allah berbuat ibadah, nikmah yang patut disyukuri lagi. Kenikmatan ini patut disyukuri lagi. Balik nang Gusti Allah meneh. Balik oleh Gusti. Maka tidak ada celah untuk sombong. Tidak ada celah untuk bangga dengan ibadah. Balik-balik nang Gusti Allah meneh. Balik-balik nang pangeran. Kita dimudahkan untuk berbuat ibadah. Selanjutnya, wa innar rajula la yasduq. Sungguh seorang laki-laki itu, setiap laki-laki itu la yasduq, bersikap jujur atau bersikap benar, hatta yuktaba indallah siddiqa, sampai ditulis di sisi Allah, bukan indan nas. Yang penting yang perlu digarisbawahi juga dari hadis ini, bukan di sisi manusia. Kita tidak perlu pandangan manusia. Indallah, bukan indan nas. Indallah, ditulis di sisi Allah siddiqa, orang-orang yang siddiq. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq indallah. Meskipun nanti alamat atau tanda betul-betul dia itu qabul di hadapan manusia juga seperti itu, cerminannya di manusia, tapi yang pasti indallah, bukan indan nas. Yang perlu kita perhatikan indallah, penilaian dari Allah, bukan penilaian dari manusia. Be nuruti manusia salah kabeh sampean. Be indan nas, titik-titik indan nas salah kabeh. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan orang itu, keridhaan manusia, kerelaan manusia, senangnya manusia itu adalah target yang tidak bisa dicapai. Sampai nyenengno fulan, situ gak seneng. Sampai nyenengno situ meneh gak seneng. Terus kaya ngono menungso. Tapi kalau sudah indallah, insyaallah indan nas abi. Dan nanti cerminannya di manusia. Dikatakan alsinatun nas aqlamul haq, lisannya manusia itu insyaallah mencerminkan yang hak. Besak bangil ngomong sampean wong apik, insyaallah wong apik temenan. Besak kauman ngomong sampean wong apik, berarti sampean wong apik temenan insyaallah. Itu cerminan dari Allah. Meskipun standarnya bukan indan nas, indallah, tapi itu bonus. Besak Singapura ngomong sampean wong apik, insyaallah wong apik temenan. Indallah wa indan nas. Makanya disebutkan di sini siddiqan, dianggap orang yang bukan shadiq tapi siddiq. Berarti wis nempel sing jenenge sifat siddiq itu, jujur di dalam dirinya, siddiq. Termasuk dikatakan kalau dalam kitab tasawuf, pangkat yang paling tinggi setelah kenabian, yakni kewalian yang paling tinggi, namanya as-siddiqiyah al-uzma utawa as-siddiqiyah al-kubra. Sayyidatuna Maryam disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ummuhu siddiqah, wa ummuhu, dan ibunya
Nabi Allah Isa alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam siddiqah. Berarti menunjukkan kewalian yang tinggi yang sudah diraih oleh Sayyidatuna Maryam, ibu dari Nabi Allah Isa, siddiqah. Kalau orang sudah berbuat jujur, bersikap jujur, berkata jujur, terkenal orang itu siddiq. Dan banyak, jangankan urusan ukhrawi, urusan duniawi pun insya Allah orang yang siddiq itu sukses. Sampai jadi staf, jadi direksi di mana, jadi pegawai di mana, sampai dilihat orangnya siddiq, orangnya jujur, orangnya amanah, insya Allah alamat munggah pangkat, insya Allah alamat ditambah meneh gaji nih, insya Allah alamat sukses karirnya. Banyak orang seperti itu, banyak orang seperti itu, banyak orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, hidup di luar, kerja di luar, sukses, modalnya si jito, sidik, wis dipercaya, akhirnya terkenal, mengikuti. Masalah yang profesi yang ringan-ringan misalnya, jadi wakil apa, jadi apa, orang sudah tahu, nang wong ikuti, wongnya amanah, wongnya iso dipercaya, siji, sing liyane krungu, nang sapa kira-kira ya, nang wong ikuti. Ini urusan duniawi, apalagi urusan akhirat. Nang wong ikuti. Akhirnya semuanya orang tahu, sudah dikenal orang itu. Kayak jujukan wong. Ngerti. Akhirnya sukses dia punya karir. Sukses dia punya karir. Kalau dia sudah tidak punya kejujuran, alamat wis. Alamat. Gak mungkin munggah pangkatnya, gak mungkin sukses. Ini dalam urusan duniawi saja seperti itu. Yuktaba indallah siddiqa. Wa innal kadhiba, sebaliknya walayadu billah, sesungguhnya bohong itu, kedustaan itu yahdi ilal fujur, menuntun orang, mengarahkan orang, menjerumuskan orang kepada hal-hal yang tidak baik. Fujur itu hal-hal yang tidak baik. Orangnya namanya fajir. Orangnya namanya fajir. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak baik, fajir. Kalau sudah dia berdusta, ujung-ujungnya menuju kepada fujur, hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada kejadian, ada kisah nyata, entas oleh pitunggulan wis pegatan, entas oleh pitunggulan wis pegatan, ditakoni nang bojone sing lanang. Kebetulan yang laki-laki yang tidak kuat, ditanyakan kenapa si entas pitunggulan, ternyata apa? Bojoku iki kadzabah. Kelas kakap wis kadzabah, borodok. Kayu iso meneh wis. Kayu iso meneh urip ambek wong sing borodok, gak kuat. 7 wulan gak kuat. Kenapa? Kadzabah. Goro masalah iki kok. Goro iki terus. Tidak gak iso dicegah. Kadzabah. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kalau tadi kebaikan menuntun kepada surga, menuntun orang menuju kepada surga. Kalau sudah fujur, menuntun orang kepada neraka. Waliyadzubillah. Kalau sudah fujur, hal-hal yang tidak baik menuju kepada neraka. Wa innar rajula la yadribu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang itu sungguh dia berdusta, goro terus hatta yuktaba indallah kadzdzaba, sampai tertulis orang itu kadzdzab, tukang goro, berdusta, gak iso dipercaya. Kadzdzab, dajjal. Asline artinya bohong, podo, dajjal, kadzdzab, orang yang tukang bohong, tidak bisa diambil perkataannya. Na'udzubillah min dzalik. Kaitannya dengan ilmu tasawuf, kalau kita tarik kepada ilmu tasawuf, arti dari siddiq itu lebih luas. Kalau kita tarik kepada ilmu tasawuf, benar-benar kalau kita ingin mengharapkan kebaikan, jangan setengah-setengah.
Kita berjalan, kita meniti jalan itu, jalan guru-guru kita, jalan salafun saleh terus. Jangan melenceng. Serius. Serius. Ikuti jalan mereka. Jangan hanya karena kepentingan. Kalau sudah karena kepentingan ini bahaya. Disebutkan dalam Nasaihul Ibad itu. Orang sudah belajar ilmu sampai disebutkan dalam Nasaihul Ibad 80 tabut, 80 peti, 80 lemari, kitabe 80 lemari. Disiplin ilmu macam-macam dikuasai. Dikatakan oleh nabi mereka, tidak disebutkan di situ. Nabi dari kalangan Bani Israel. Kira manfaat ilmumu masih 80 peti, kitabmu 80 peti dalam kitab Nasaihul Ibad tadi. Kira manfaat kecuali dengan 3 syarat. Di antaranya jangan mengganggu orang lain, jangan menyakiti orang lain. Itu juga termasuk sidik. Jangan menyakiti orang lain. Kalau dia memiliki ilmu, nyegoro ilmu nih, tapi dino-dinoi ngerasani wong liya, dino-dinoi adu domba, nyimpan dalam hatinya dendam. Kadang-kadang podo-podo duwe ilmu sampai kapan? Sampai mati. Saiki posoan iki kesempatan. Kadang-kadang sudah punya ilmu, masih izah kepada orang lain. Mana manfaat dari ilmunya? Mana manfaat dari ilmunya? Kalau kita memiliki permasalahan, kita dudukkan. Jangan saling angkuh, jangan saling arogan, jangan saling sombong. Kita dudukkan bersama. Bukti dari manfaatnya ilmu. Tidak berlarut-larut sampai digawa nang mati. Permusuhan dibawa kepada kematian. Sampai kapan? Ini wujud daripada sidik. Kalau betul-betul manfaat ilmunya tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Mulai sekarang kesempatan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, apalagi sesama muslim, apalagi masih keluarga. Jangan sampai terus-menerus dikarenakan hal-hal yang sepele. Ini wujud insyaallah dari sidik. Kalau betul-betul memiliki sifat sidik, hatta yuktaba indallah kadzaban, naudzubillahi min dzalik, sampai tertulis di sisi Allah orang itu ahli kadzib, kadzab, tukang bohong. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim. Ini paling tingginya riwayat hadis ya, muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asani, hadis yang kedua, an Abi Muhammad Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu ada alnya, Al-Hasan. Begitu juga Al-Husain, itu ada alnya. Al-Hasan, Al-Husain, yang kita tahu seperti itu. Ada alnya, Al-Hasan dan Al-Husain. Dulu mau dinamakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Harb. Kata dijenengi Harb, karena nama-nama orang dulu nama-nama peperangan, nama-nama hewan buas peperangan karena perang. Bahkan dulu kalau nama-namanya indah biasanya untuk budak. Zaman dulu itu kalau nama-namanya artinya indah-indah untuk budak, gak medeni artinya. Kalau nama-nama hewan, nama-nama ini karena pejuang-pejuang. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingin menamakan Sayyidina Hasan kalau tidak salah dengan nama Harb, perang. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Jangan namakan sebagaimana dinamakannya anak Nabi Allah Shu'aib, kalau tidak salah seperti itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Hafidz Ibnu Katsir. Namakan dengan seperti namanya anak-anaknya Nabi Allah Shu'aib. Siapa? Syabarun, Syubairun, Mushbir. Syabar pakai shin. Syabarun, Syubairun, Mushbir. Akhirnya anaknya Sayyidina Ali dinamakan Al-Hasan,
Al-Husain dan Muhsin. Di timbangannya podo, Syabarun, Syubairun, Musbir, Hasanun, Husainun, Muhsin. Itu pesannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, termasuk di antara sahabat Rasulullah yang wajahnya mirip dengan Kanjeng Nabi. Sayyidina Hasan itu di antara sahabat Rasulullah yang wajahnya mirip dengan Rasulullah. 3 orang. Mungkin di majelis dulu pernah kita terangkan. 3 orang di antara sahabat Rasulullah yang wajahnya mirip Kanjeng Nabi. Yang pertama anaknya beliau sendiri, Sayyidina Ibrahim dari Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah. Atahu Ibrahim min apa? Wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Di Aqidatul Awam. Sayyidina Ibrahim, anak dari Rasulullah SAW, sudah meninggal berapa bulan meninggal. Kemudian yang kedua, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, wajahnya juga mirip dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, sahabat Ja'far bin Abi Thalib, misalnya Kanjeng Nabi, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakaknya selisih 10 tahun kalau tidak salah. Sahabat Ja'far bin Abi Thalib itu juga mirip wajahnya dengan Rasulullah. Jadi 3 orang, sahabat Ja'far, anaknya beliau Nabi Sayyidina Ibrahim, dan cucunya beliau Sayyidina Hasan. 3-tiganya ini mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah Kanjeng Nabi memberitahu hal ini kepada sahabat Ja'far langsung. Ya Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, kamu ini fisiknya mirip aku, perangainya, sifatnya juga mirip aku. Oh, saking bungai sahabat Ja'far ini sampai nari-nari, sampai ngadeg beliau, saking seneng nih. Dikatakan fisiknya mirip Kanjeng Nabi dan sifatnya mirip Kanjeng Nabi. Ini sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Oleh yang di sini perawinya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, da'ma yuribu ila ma la yuribu, atau da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkanlah apa yang membuat engkau ragu menuju kepada hal yang tidak membuat engkau ragu. Tinggalkanlah sesuatu yang tidak membuat hatimu tenang menuju kepada sesuatu yang membuat hatimu mantap. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna sidqa tuma'ninatun. Sifat siddiq itu adalah tuma'ninah. Apa artinya tuma'ninah? Ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau sudah sesuatu itu benar, insyaallah dirasakna iku enak. Dirasakna tenang, nang atiku tenang. Itu contohnya sesuatu itu benar atau tidak benar. Bisa diidentifikasi. Ana ciri-ciri nih, merasa enak itu insyaallah sesuatu yang baik. Kalau ganjel terus, nah ini sesuatu yang tidak baik. Tanda-tandanya sesuatu yang tidak baik. Sampai menghadiri suatu perkumpulan misalnya. Loh kok koyo ngene perkumpulane. Sing diwaca kok ngene misalnya. Sing menyampaikan kok ngene, sing diwaca kok ngene, sing hadir kok ngene. Wis mari gak usah hadir meneh. Iku tanda-tandanya kurang apik. Meskipun sebagian ulama menyebutkan ini tidak bisa diketahui semua orang. Ada hadis yang lain, hadisnya Wabisah. Ini tidak bisa diketahui semua orang, tetapi diketahui orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih, insya Allah langsung kerasa. Wah, ini kurang api gitu. Oh ini tempatnya gak api gitu. Oh ini sing disampaikan kurang api gitu. Oh ini melenceng gitu. Tinggalkan.
da'ma yaribu ila ma la yaribu. Karena tadi disebutkan tuma'ninatun, barometer atau tolak ukur sesuatu yang benar itu ada ketenangan hati. Ada ketenangan hati tersendiri. Sampai hadir satu majelis melihat orang yang menyampaikan saja awake tenang. Kalau gurune seneng, tersirat dari wajahnya orang yang baik. Apa yang disebutkan di antara sifatnya Rasulullah, innahu laisa biwajhi kadzdzab. Orang yang mensifati Rasulullah, entah sudah wajahnya Kanjeng Nabi. Ini bukan wajahnya orang yang tukang bohong. Jadi wajahnya Rasulullah, dari aura wajahnya Rasulullah, ini bukan wajahnya orang yang pembohong. Sampai sahabat Hasan bin Thabit, ceritanya terkenal itu. Sahabat Hasan bin Thabit Al-Ansari, salah satu sahabat Ansar, itu dijanjeni dikai buruan piro hadiah, seorang penyair. Panjang umur beliau itu 60 tahun hidup di era jahiliyah, 60 tahun hidup di era Islam. Berarti panjang umur. Beliau diiming-imingi hadiah modern. Kalau datang Muhammad ke Medina, siap-siap syair untuk mengejek, namanya itu syair hijab. Dalam dunia sastra itu namanya syair hijab, syair yang tujuannya ngenyek, syair yang tujuannya menghina. Siap-siap siap-siap ngelek-ngelek no Muhammad kalau dia datang ke Medina. Di enteni ya misalnya jenenge Hasan bin Thabit ini belum mengenal Rasulullah. Di enteni. Setelah melihat wajahnya Rasulullah urung. Setelah melihat wajahnya Rasulullah urung. Gak iso kate menggubah syair-syair sing ngelekno Kanjeng Nabi, gak iso. Dari wajahnya Rasulullah sudah lain. Ini menunjukkan kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kadhiba ribatun. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan lawannya sidik tadi. Isinya itu dusta, isinya itu sesuatu yang tidak baik, riba. Maka tidak ada ketenangan dalam hati. Ganjel dalam hati, mengganjal. Iki temenan apa enggak? Iki temenan apa enggak? Menunjukkan yang disampaikan jangan-jangan isinya dusta. Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba wa innal kadhiba ribatun, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun sahih.